Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. إخواني وأخواتي في الدين معاشر المسلمين dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani dan akhwat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nufus, membersihkan jiwa, karya Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Imam Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahumullah ta'ala. Yang berikutnya adalah Sumumul Qalbil Arba'ah. Kita akan pelajari yaitu racun-racun hati yang akan meracuni hati kita. Kalau sudah minum racun, mati. Ya. Ada perkara-perkara yang akan meracuni hati seseorang. Kalau sudah teracuni hatinya, maka rusak semuanya. Beliau mengatakan, i'lam annal ma'asi kullaha sumumun lil qalbi. Ketahuilah bahwa semua maksiat itu adalah meracuni hati. Semua maksiat itu meracuni hati seseorang. Kalau orang sudah terkena maksiat, orang sudah melakukan maksiat, maka hatinya akan rusak. Tadinya persahabatan yang begitu erat di atas agama Allah, apabila salah seorang yang bersaudara ini bermaksiat, maka retak persahabatan mereka. Tadinya rumah tangga yang begitu bahagia, begitu ada maksiat, retak rumah tangga mereka. Entah yang bermaksiat adalah suaminya, entah yang bermaksiat adalah istrinya. Tadinya bertetangga sangat baik, harmonis. Dengan adanya maksiat, maka retaklah hubungan bertetangga mereka. Karena sungguhnya maksiat ini akan meracuni hati. Kalau hati sudah teracuni, yang tadinya cinta menjadi benci, yang tadinya senang menjadi benci, yang tadinya bahagia menjadi menderita. Karena hatinya sudah rusak, sudah teracuni. Maka semua maksiat ini adalah racun bagi hati. Wa asbabun limaradihi wa halakih, dan dia merupakan sebab dari sakit dan kehancuran bagi hati tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in, beliau berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatun lil qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha." Beliau mengatakan, aku melihat bahwa dosa itu mematikan hati, dan orang yang terus melakukan dosa maka akan terhina. Orang yang terus melakukan dosa akan dihinakan, dan meninggalkan dosa akan menjadikan hatimu hidup. Maka sebaiknya bagi dirimu meninggalkan dosa tersebut. Tidak ada yang menghancurkan agama, yang merusak agama, kecuali ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk, dan juga para penguasa yang zalim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa ini semuanya meracuni hati seorang. Faman arada salamata qalbihi wa hayatihi fa alaihi bi takhlisi qalbihi min athari tilka sumum. Barang siapa yang ingin membersihkan hatinya,
yang dia terus senantiasa bersahabat di atas kecintaan kepada Allah, terus terjaga persahabatannya. Dia rumah tangga yang dibina di atas agama Allah, terus terjaga rumah tangganya. Bertetangga dia bina di atas agama Allah, terus dibina, terus terjaga persahabatan dan seterusnya. Kemudian ibadah yang dia semangat menjalankannya, terus terjaga ibadahnya karena hatinya yang sehat. Maka faman arada salamata qalbihi wa hayatih, siapa yang ingin hatinya selamat dan bersih dan hidup, fa alaihi bi takhlisi qalbihi min athari tilka sumum, hendaklah dia membersihkan hatinya dari berbagai racun maksiat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau menyebutkan summa bil muhafazati alaihi bi adami ta'ati sumumin jadidah. Setelah itu dia berusaha untuk tidak melakukan dosa. Wa idza tanawala syai'an min dzalika khata' sara ila mahwi athariha bit taubati wal istighfar wal hasanatil mahiyah. Apabila dia melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersegera beristighfar. Dia bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini adalah obat segalanya. Ikhwan fi nazakumullah. Datang seorang kepada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Dia mengeluhkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Dia berobat ke sana kemari. Maka Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Datang seorang, dia mengeluhkan kemiskinan. Apa kata Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang mengeluhkan rumah tangganya. Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirillah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang datang, maka beliau menasihatkan istaghfirillah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan firman Allah dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kalian istighfarlah kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Dengan kalian istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwal, Allah berikan kalian anak keturunan. Allah berikan kalian anak keturunan. Dari mana kita dapat anak? Dari istri. Artinya di sini dengan Allah berikan anak juga diberikan istri. Istri yang baik, anak yang baik. Yursilis sama alaikum min dirara wa yumdidkum bi amwal, berikan kalian harta, wa banin, dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian kebun-kebun dan taman-taman. Ikhwani fi nazakumullah, maka semua maksiat ini adalah racun bagi hati seorang. Sekarang kita lihat disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa naqsudu bis sumum al-arba'ah. Kita akan perinci di antara dosa yang paling banyak yang dikerjakan oleh manusia, ada 4. Yang ini bisa merusak hati dan meracuninya. Yang pertama, fudulul kalam, banyak ngomong, terlalu banyak ngomong. Yang kedua, fudulun nazar, banyak melihat, memandang. Tentunya perkara yang maksiat. Yang ketiga, fudulut ta'am, terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Yang keempat, wa fudulul mukhalatah, terlalu banyak pergaulan. Maksudnya banyak pergaulan apa? Banyak waktunya habis untuk bergaul sama manusia, berinteraksi, sementara waktunya berinteraksi kepada Allah tidak ada. Nah, kita akan jelaskan satu persatu di antaranya. Yang pertama adalah fudulul kalam, terlalu banyak berbicara. Warada fil musnad, telah disebutkan dalam musnad Imam Ahmad, an Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Anas bin Malik bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman kalian tidak akan lurus sampai hati kalian lurus. Iman kalian tidak akan lurus sampai hati kalian lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hati kalian tidak akan lurus sampai lisan kalian juga lurus. Hati tidak akan pernah baik sampai lisan kita baik. Fasyarrata sallallahu alaihi wasallam, dengan ini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan syarat istiqamatul iman bi istiqamatil qalb, bahwa seorang imannya akan baik tatkala baik hatinya, dan seorang tidak akan baik hatinya sampai baik lisannya, ucapannya, lidahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terlalu banyak ngomong kita kecuali dengan kebaikan. Ya, kita ngobrol aja. Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Semua diam itu baik. Kata orang Arab, as-sumtu hikmah. Diam itu baik. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit orang yang mengerjakannya. Diam itu baik, sedikit orang yang mengerjakannya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam kebanyakan diam daripada berbicara. Allahumma kecuali kebenaran, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kecuali membicarakan kebaikan. Wa fi Tirmidzi, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar marfu'an, hadis dari sahabat Ibnu Umar dengan sanad yang marfu'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tuksirul kalam bighairi dzikrillah, janganlah kalian banyak berbicara kecuali ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam bighairi dzikrillah qaswatun lil qalbi, karena banyak berbicara yang tidak ada zikir kepada Allah itu mengeraskan hati kalian, akan mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi 'anillah al-qalbul qasi, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Banyak berbicara ini mengeraskan hati. Maka para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka berbicara dengan kebaikan, dengan kebenaran. Kalau tidak berbicara dengan kebaikan, maka mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang yang namanya Abdullah bin Busrin radhiyallahu taala an kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amalan yang aku terus mengerjakannya. Nabi katakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah mengingat Allah, basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisanmu zikir kepada Allah. Kita ucapkan jamaah Allah, terus ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, zikir kepada Allah. Zikir ini banyak sekali. La haula wala quwwata illa billah. Nabi sebutkan di surga itu ada pohon-pohon. Dengan apa ditanam pohonnya? La haula wala quwwata illa billah. Ditanamkan satu pohon di surga. Pohon mahal. Di dunia aja mahal pohon, Pak. Pohon sampai juta-jutaan. Ya, ditanamkan pohon di surga. Kemudian kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Setiap hari kita ucapkan istighfar 100 kali. Kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Ucapkan 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari. Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat berat timbangannya di hari kemudian, dan sangat ringan diucapkan oleh lisan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian di pagi hari pada salat subuh, zikir pagi itu kita baca. Di antaranya adalah Sayyidul Istighfar setiap pagi dan sore. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca semuanya zikir sore jamaah rahimakumullah. Wallahi demi Allah, anda yang baca zikir pagi dan petang atau zikir-zikir yang lainnya akan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin banyak berzikir. Allah berfirman, "Fa idza laqitum fi'atan fasbutu." Apabila kalian bertemu dengan musuh, diam kalian, sabar kalian. Setelah itu wadhkurullaha katsira, kalian banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Artinya apa di sini jamaah rahimakumullah? Ketemu musuh dalam kondisi perang diperintahkan oleh Allah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita dalam kondisi apapun. Urusan rumah tangga kita yang kurang baik, zikir banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan usaha antum yang lagi banyak masalah, zikir kepada Allah. Urusan banyak orang yang tidak senang kepada kita, banyak orang yang tidak senang dengan kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam ayat ini, dalam kondisi perang diperintahkan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Naam. Kemudian zikir-zikir yang lainnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali sore hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, 3 kali sore dan pagi. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Baca 3 kali sore hari. Di pagi hari subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Baca 3 kali di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, dan zikir-zikir yang lainnya. Ini kita sibukkan lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah zikir, baca Quran. Kadang kita baca Quran agak berat mungkin karena belum terlalu lancar dan sebagainya. Zikir apa yang mudah kita ucapkan. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya. Naam, jamaah rahimakumullah. Kemudian waqala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, man kathura kalamuhu kathura saqatu, siapa yang banyak bicaranya maka banyak jatuhnya, banyak rusaknya, banyak salahnya. Wa man kathura saqatuhu kathurat dhunubuhu, siapa yang banyak salahnya maka banyak pula dosanya. Wa man kathura dhunubuhu kanatin naru aula bihi, siapa yang banyak dosanya maka nerakalah tempatnya. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi berkata kepadanya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan kepadamu sesuatu yang bisa menjaga semua amalanmu itu? Apa dia? Ya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi, Nabi mengambil lisannya, Nabi memegang lisannya, Nabi menyentuh lisannya, dan Nabi mengatakan kuffa alaika hadza, jagalah lisanmu ini, jaga lidahmu ini. Qultu ya Nabi Allah, Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan sebab ucapan kita ya Rasulullah? Qal, maka Nabi SAW mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sungguh celaka wahai Mu'adz, tidaklah seorang manusia dia dicampakkan ke dalam neraka kecuali karena sebab ucapannya, sebab lidahnya. Rawahu Tirmidzi wal Hakim, dan disahihkan. Naam. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis
Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar ala juwafan." Bahwa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang. Al-fam, mulut, yang tentunya ada lisan di situ. Mulutnya yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka, yang pertama adalah mulutnya, lisannya, lidahnya, dengan ucapan yang tidak benar atau ucapan yang sia-sia, ucapan yang membawa dosa. Kemudian yang kedua adalah al-faraj, kemaluannya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, artinya di sini coba lihat. Di sini kita berpikir di sini. Nabi alaihi wassalam menggandengkan antara dua perkara ini. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Bahayanya mulut dengan kemaluan ini sama-sama bahaya. Kita mungkin, atau na'udzubillah, ada seorang tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan maksiat dengan kemaluannya tentunya, tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah berzina, tidak pernah sebagainya. Dia bersih, akan tetapi lisannya tidak dia jaga, maka orang ini pun diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya ada fulanah, seorang wanita, tasumun nahar. Dia puasa di siang hari, salat di malam hari, banyak sedekah. Akan tetapi dia mengganggu tetangganya dengan lisannya." Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Hiya finnar," dia di neraka. Dia di neraka. Disebutkan ini wanita. Jadi karena kebanyakan yang tidak menjaga lisan itu para wanita. Kebanyakan yang tidak menjaga lisan itu para wanita. Baik dia tidak menjaga lisan kepada suaminya, dia tidak menjaga lisan kepada anak-anaknya, tidak menjaga lisannya terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, ada seorang wanita ini, dia banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Walakinnaha tu'dhi jaraha," tapi dia banyak mengganggu tetangganya. Banyak mengganggu tetangganya. Ini tetangganya yang diganggu, apalagi suaminya, apalagi ayahnya. Banyak mengganggu tetangganya. Maka Nabi alaihi salam mengatakan, "La khaira fiha, hiya finnar." Tidak ada kebaikannya wanita ini, dia di neraka. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, "Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita, dia tidak sholat di malam hari, tidak puasa, tidak banyak sedekah, akan tetapi tetangganya baik. Sama tetangga dia baik, dia menjaga lisannya." Maka Nabi SAW mengatakan, "Hiya fil jannah," dia di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Maka yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah lisannya. Ini artinya kita menjaga lisan kita. Kita jaga lisan kita. Kemudian yang kedua adalah kemaluan. Sebagaimana seorang menjaga kemaluannya, dia menjaga kemaluannya, tidak dia berbuat maksiat, maka dia juga menjaga lisannya. Ya, dia menjaga lisannya. Sebesar itu perhatiannya menjaga kehormatannya, sebesar itu pula perhatiannya menjaga lisannya. Karena antara lisan dan kemaluan ini Nabi sebutkan satu, sama. Yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka. Orangnya banyak sholat, Masya Allah, banyak puasa, banyak sedekah, banyak beramal, tapi lisannya menyakiti orang lain. Setiap dia berkata, setiap dia ngomong, orang pasti sakit hati mendengarnya. Tidaklah ada ucapan yang dia keluarkan kecuali merendahkan, menghina, mencaci, memaki. Maka ini tidak ada kebaikan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita juga demikian, kita jaga lisan kita terhadap anak-anak kita. Jaga lisan antum, lisan kita kepada istri-istri kita. Jangan kepada temannya, Masya Allah, ucapannya sangat baik. Kepada temannya, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, dia kalau ngomong Masya Allah yang baik-baik keluar. Begitu dia pulang ke rumahnya, ketemu sama anaknya, ketemu sama istrinya, semua ucapan-ucapan yang kotor keluar. Ini laki-laki yang paling buruk.
laki-laki yang tidak baik. Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling besar imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik di antara kalian wahai para suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan yang paling baik kepada istri orang. Sama istri orang Masya Allah baiknya, sama anak orang Masya Allah baiknya. Begitu ketemu sama anak orang, oh Masya Allah dikasih belanja, disalamin, dicium tangannya, kayak begitu sayang. Ketemu sama anaknya dihajar langsung, lambat buka pintu ditendang, istrinya lambat sedikit dimaki-maki. Ini kita berubah jamaah rahimakumullah. Kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai berawal dari lisan, ucapan kita. Tidaklah retak suatu pergaulan, sebuah pergaulan kecuali karena diawali dengan lisan. Tidaklah ada dua orang yang bersaudara, yang akrab bersaudara, mereka retak persaudaraannya biasa awalnya karena lisan, ucapan, hubungan seterusnya yang rusak diawali dengan lisan. Maka jaga lisan. Wa qala Uqbah bin Amir, dikatakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, man najatu, apa keberhasilan itu ya Rasulullah, keselamatan itu apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang mendatangkan keselamatan? Ya Rasulullah, apa saja yang mendatangkan keselamatan ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak. Yang pertama, jaga lisanmu. Yang mendatangkan keselamatan itu yang pertama, jaga lisanmu, maka kamu akan selamat. Jaga lisanmu, kamu akan selamat. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Yang kedua yang menjadikan kamu selamat adalah kamu lebih senang tinggal di rumah. Artinya apa? Ngurus urusan sendiri, jangan ngurus urusan orang lain. Kita disibukkan ngurus urusan orang lain, Pak. Kita disibukkan mengurus rumah tangga orang, disibukkan ngurus aib orang lain, disibukkan ngurus aib orang lain, bahkan ngurus aib pemimpin, aib istrinya nggak diurus, aib anaknya nggak diurus. Pemimpin yang tidak sholat atau orang yang tidak sholat habis diurus, anak istrinya tidak sholat nggak diurus. Wal yasa'ka baituk, kamu lebih senang tinggal di rumah daripada di luar. Maksudnya apa? Dia lebih betah di rumahnya. Karena kenapa? Dia merasa di rumahnya dia bisa fokus ibadah kepada Allah. Ya, dia bisa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa beribadah kepada Allah. Maka satu tanda apabila seorang sudah tidak betah di rumah, dia lebih senang kalau sudah sampai rumah tidak betah. Akhirnya apa? Dia cari keramaian, dia cari tempat hiburan dan sebagainya. Dia lebih senang tinggal di rumah. Dan maknanya secara luas adalah dia mengurus urusannya sendiri, mengurus rumahnya, tidak mengurus rumah orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang ketiga adalah wabki ala khati'atika, dan menangislah terhadap dosamu. Tangisilah dosamu, tangisilah kesalahanmu, kemaksiatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di antaranya Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini bahwa yang menjadikan kita selamat ya adalah menjaga lisan, menjaga lidah. Wa qala Rasulullah SAW, Nabi alaihi wasallam juga bersabda, man yatakaffal lima baina lihyaihi wa fakhidhaihi atakaffal lahul jannah. Siapa yang menjamin bagiku di antara dua rahangnya, yaitu adalah mulutnya, dan dia menjaga di antara kedua pahanya, kemaluannya dia jaga,
maka sungguh aku akan menjamin surga bagi mereka. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagaimana para sahabat. Dakhala Umar ibn Khattab ala Abi Bakar. Suatu ketika Umar ibn Khattab menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Fawajadahu yajbadhu lisanahu biyadihi. Umar melihat Abu Bakar menarik-narik lidahnya. Ditarik-tarik lidahnya sama Abu Bakar. Umar masuk rumah Abu Bakar, ditemukan Abu Bakar sedang narik-narik lidahnya, Pak. Abu Bakar tarik-tarik lidahnya, dipelintir lidahnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala? Wahai Abu Bakar, ghafarallahu lak, semoga Allah mengampunimu. Kenapa ya Abu Bakar? Apakah lidahmu sakit? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, hadzal ladzi awradani al-mawarid. Sungguh ini sebabnya aku akan dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah. Inilah penyebabnya yang nanti seorang akan dicampakkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Abdullah bin Mas'ud, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, laisa syai'un ahwaju ila tuli sijnin min lisani, tidak ada sesuatu yang lebih pantas untuk dipenjarakan dalam waktu yang lama melainkan lisanku. Dia mengatakan, ya lisan, wahai lidah, qul khairan taghnam, ucapkanlah kebaikan maka kamu akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, diam kamu dari keburukan maka kamu akan selamat. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka ini tentang bahaya lisan, dan lisan ini ya ucapan yang tidak benar, ucapan bohong, ucapan dusta, ucapan sia-sia itu yang menjadikan hati kita keras. Maka Nabi alaihi wasallam melarang kita bercanda berlebihan. Ya, bercanda berlebihan, ngobrol berlebihan, terutama ba'da isya, maka Nabi SAW melarang. Kana Rasulullah yanha, Nabi alaihi wasallam melarang anin naumi qablaha wal haditha ba'daha. Nabi SAW melarang tidur sebelum isya, artinya pada maghrib tidur sampai isya, nanti habis isya ngobrol, dilarang oleh Nabi SAW. Kecuali ngobrol sama istri, sama anak. Kita kalau sama istri nggak betah ngomong, nggak betah ngobrol. Kalau sama istri nggak betah kita ngobrol, Pak. Tapi kalau sama teman, Masya Allah, 3 jam, 4 jam ngobrol terus. Ketemu sama teman, ngobrol. Ketemu sama istri 5 menit gak betah. Istrinya curhat, tidur dia. Anaknya mau curhat, mau ngajak ngobrol. Nah, Allah Ta'ala alam bissawab. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan, apakah dosa syirik yang dilakukan di masa lalu itu bisa meninggalkan gangguan jin? Bisa. Ya. Apakah perbuatan syirik yang dilakukan pada masa lalu bisa menyebabkan gangguan jin? Bisa. Ya. Banyak orang-orang yang mereka belajar thariqah, setelah dia paham kembali kepada Quran dan Sunnah, kesurupan. Ya. Atau kesyirikan-kesyirikan yang lain, dia punya ilmu kebal. Ada seorang datang kepada kami beberapa waktu yang lalu. Dia cerita dia pernah dimandikan, kemudian pengaruhnya dia mau diruqyah karena dia kalau sudah marah kadang mau menyembelih orang.
Ya, tidak pandang siapa aja. Kalau sudah marah, melotot, merah matanya, nggak sadar. Dan dia merasakan itulah pengaruh gangguan. Dia mau diruqyah. Kami nasihatkan. Kami lihat penampilannya masih belum rapi, kemudian masih itu dan sebagainya. Saya nasihatkan, tidak usah diruqyah. Antum sholat aja dulu. Taubat, istighfar, sholat, datang ke masjid, berubah penampilan, bagus, jaga ibadah. Insya Allah jinnya kepanasan nanti, hilang dia. Ya, hilang jin kepanasan dia nanti. Nanti kalau diruqyah masuk lagi nanti. Habis diruqyah sholat subuh enggak masuk lagi itu jin. Habis diruqyah ya, sholat isya enggak masuk lagi jin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengatasinya selain ruqyah? Cara mengatasinya adalah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Dosa syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi yang dikehendaki. Kemudian Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya." Seandainya engkau datang kepadaku dengan semua sepenuh bumi dan langit ini dari dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik, bertaubat kepada Allah, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan yang serupa. Caranya bagaimana? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua sisa-sisa kesyirikan. Ada mantra-mantra, buang. Kaget. Ada mantra-mantra, buang. Ada jimat-jimat, bakar. Ada keris, benda-benda yang dikeramatkan, tanam sudah itu. Ya. Dengan seperti itu, kemudian setelah itu bertaubat kepada Allah. Tinggalkan. Ya. Jangan dia bertaubat kepada Allah, minyaknya masih disimpan. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Disimpan masih mantra-mantranya, buku-buku yang ajian-ajiannya masih disimpan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ana mau bertanya, bagaimana bila seandainya ada seorang yang melakukan zikir namun ia masih saja merasa dadanya sesak, masih merasa jauh dari Allah, padahal ia sudah melakukan amalan-amalan yang baik. Apakah ada kaitannya dengan gangguan jin? Jadi tidak semuanya, ya, jangan sedikit-sedikit ada gangguan jin, tidak. Dosa itu memang begitu. Ibaratnya begini, Pak. Jadi dosanya sebesar rumah, kemudian pahala zikirnya masih sekecil aja gitu, ya, masih sebesar pintu, yang nggak bisa mengalahkan dosa yang begitu besar ini. Ya, artinya bahwa seorang yang dia berzikir kepada Allah kemudian belum merasakan ketenangan, belum merasakan kebahagiaan, berarti dosanya masih banyak. Terus istighfar, terus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah taala alam bissawab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sungguhnya dengan zikir kepada Allah maka akan menenangkan jiwa. Satu contoh, Pak, obat. Orang yang sakit parah, ya, orang yang sakit mah kronis parah, dikasih obat yang ringan, itu bisa cepat sembuh nggak? Bisa nggak cepat sembuhnya? Agak lambat biasanya, bisa lambat. Orang yang penyakitnya parah, kanker, Pak, kanker otak, dikasih herbal, itu langsung minum herbal sembuh nggak? Nggak bisa, lama sembuhnya. Orang yang sakitnya hatinya sudah parah, dosanya sudah banyak, begitu zikir istighfar mau langsung sembuh, nggak bisa, pelan-pelan. Ya, dosa ini ibarat penyakit.
semakin besar, semakin parah, maka semakin lama juga membersihkannya. Yang salah bukan obat herbalnya, bukan obatnya yang salah, tapi dosanya yang masih besar, belum bisa dihapuskan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.